Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Ihwati hadakumullah ayatul wa talibat, para santri dan orang tua santri ya insyaallah dirahmati Allah taala. Di hadal majlis al-ilmi, pada majlis ilmu ini nuwasil ana ta'allama durusat tauhid, kita akan lanjutkan kembali pelajaran tauhid kita, usulul tsalasah, pembahasan tiga pokok fiddin dalam agama. Kemarin sudah disebutkan bahwa salah satu orang sukses dalam kubur itu bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ini pertanyaan laisa lisanan faqat, bukan pertanyaan mulut, tapi pertanyaan yang berhubungan dengan hum alladzina ya'rifunallah. Ma'rifat kepada Allah. Wa yuhibbunahu, mencintai Allah Ta'ala. Wa yuhaqiquna syahadatat tauhid, dan merealisasikan syahadat tauhid. Minimal apa minimal? Mabhum makna la ilaha illallah, mengerti benar makna la ilaha illallah. Mabhum syurut la ilaha illallah, mengerti syarat qabul la ilaha illallah. Mabhum nawaqidu la ilaha illallah, mengerti pembatal syahadat. Ini penting sekali. Mabhum madlulu syahadah, itu juga harus ngerti tuntutan syahadat ya. Sekarang kita membahas pertanyaan yang kedua. Man nabiyuka? Berarti mereka yang bisa menjawab adalah orang yang bisa mengerti. Hum alladzina yarifuna rasul wa yuhibbunahu wa yuhaqiquna syahadatar rasul, mengerti rasul, ma'rifat ya, maka ini ilmu yang sangat tinggi. Kemudian mencintai rasul dan merealisasikan, mempraktekkan syahadat rasul. Minimal ada 4 yang paling disepakati 4 madhab. Yang pertama adalah kalau kita dianggap merealisasikan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fi ma amar, mentaati perintah-perintah Rasulullah ya. Ini bukan persoalan gampang. Makanya ada hadis Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, orang bertanya para sahabat, Rasulullah yang enggak mau masuk surga siapa? Man ata'ani dakhalal jannata, yang taat kepada saya dia masuk surga. Wa man asani, dan yang bermaksiat kepada saya, faqad aba, dia adalah orang yang enggan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari.
melakukan perintah Rasulullah itu bukan tidak sederhana. Kebanyakan manusia itu melakukan perintah Rasulullah yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang cocok dengan hawa nafsunya. Laki-laki ya ta'adud, nikah lebih dari satu, rata-rata pada mau semua laki-laki, karena fitrah manusia. Ya, bukan itu yang dimaksud melakukan perintah Rasulullah. Mengikuti manhaj Rasulullah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dalam pengertian apa? As-sunnah manhajan, sunnah sebagai manhaj, bukan sunnah sebagai hukum taklifi, hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, bukan itu. Ya itu termasuk. Tapi yang dimaksud sunnah sini adalah sunnah manhaj, pola pemahaman, pola pengamalan dan sebagainya. Yang kedua, tasdiquhu fi ma ahbar, membenarkan apa yang Rasulullah habarkan. Orang sekarang kan yang dibenarkan bukan dari Rasul dulu. Bahkan kebanyakan orang sekarang Islam, tapi yang dia yakini, yang dia dengar saja. Urusan dari Rasul bukan dari Rasul, yang penting saya dengar. Makanya dia kalau beraktivitas itu tidak mementingkan yang mementingkan Rasul, bukan mendahulukan yang didahulukan Rasul. Ya, yang dipentingkan menurut persepsinya dia. Ya kalau persepsinya standar bisa jadi, maksudnya persepsinya memahami betul. Makanya orang awam itu sebaiknya ya dia mengikuti madhab orang awam. Agar apa? Agar dia itu kalau mengamalkan ajaran Islam itu tidak saenake dhewe. Sebab kalau dia mengikuti ma'alim, rambu-rambu madhab, dia tuh ngerti, oh ini gak boleh di kitab ini, gak boleh. Kalau orang kampung kan sejak kecil semuanya ngajinya kitab. Seperti saya itu contoh, ya kitab yang sederhana sekali, namanya Pasolatan. Itu semua orang harus ngerti. Pasolatan itu kitab sederhana, ya, sederhana sekali, ya. Ini ada kaidah yang sangat penting. Setiap muslim harus memahami bahwa manusia yang dipilih Rasulullah, dan beliau adalah maksumah, orang yang terjaga dari kesalahan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya, beda dengan kita. Makanya pentingnya kita itu mikyas, ukuran. Kalau Rasul langsung melekat. Ukuran hisian, kalau bukan fisik, fikih-fikihnya, maupun maknawian, hati kita itu menjaga hati itu nggak gampang. Makanya orang-orang yang bertakwa itu hebat karena punya GPS, hatinya itu mengerti mana yang jelek, mana yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika orang takwa kepada Allah, maka hatinya punya sinyal-sinyal kompas. Oh ini enggak boleh, ini boleh. Nah, orang sekarang enggak, yang dipakai bukan yaj'al lahu furqanan. Jadi tasdiqu bima ahbar ini zaman sekarang memang sangat susah. Karena umat Rasulullah itu umat yang luar biasa, maka ujiannya sangat luar biasa. Beda para nabi dulu itu, ya umatnya panjang-panjang, badannya kuat-kuat, tapi surga sopnya sedikit. Umat Islam itu sopnya banyak sekali, yang masuk surga banyak sekali. Kenapa? Karena ujiannya sangat banyak sekali. Memang ciri akhir zaman itu kasratul fitnah,
banyaknya fitnah. Kasratul musibah, banyaknya musibah. Kasratul balwa, banyaknya bala. Wa nahnu fi akhir zaman, sementara kita berada di bukan akhir zaman, penghujung zaman terakhir. Makanya perlu sekali kita tuh mengerti ya khulasah ya tarikhul ummah, ringkasan yang benar tentang perjalanan umat ini, biar kita tuh mengerti rambu-rambu zaman. Zaman dulu tuh orang itu untuk ingkar itu wah beban mental luar biasa, karena memang zaman dulu itu beda. Zaman Rasulullah akhir zaman, tapi seorang tukang angon kambing mengembala itu diminta kambingnya aja marah-marah. Lah kan ini bukan kambingnya kamu, dan kamu kan majikannya nggak ada, dia marah. Lantas di mana Allah? Orang sekarang nggak usah ditawari kambing, malah kambingnya dijual. Ini perubahan sikap. Saya ati alan nas sanawat, kan datang tahun-tahun akhir zaman, sanawat tahun-tahun. Qadda'at ya. Banyaknya tipuan-tipuan, dan tipuannya bukan tipuan orang berbuat salah atau berbuat jelek, statusnya langsung ekstrim. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiron, bukan besoknya dia keplek, malamnya dia di masjid, bukan itu. Akhir zaman ini disepakati akhir zaman. Akhir zaman itu penyakitnya penyakit ekstrim. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran, paginya dia iman, sorenya kafir. Akhir zaman itu mengerikan sekali. Kalau zaman dulu enggak, orang itu hanya maksiat gimana. Ini berarti para ulama mengatakan ini akhir zaman, penyakitnya penyakit begitu ekstrim. Orang itu langsung loncat dari Islam ke kafir. Berarti penyakit yang mengerikan sekali. Dan ini malah banyak dilakukan oleh umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya cirinya apa? Yabi'u dinahu bi'arati minad dunya. Gampang ke agama. Yabi'u dinahu, menjual agamanya, bi'arati minad dunya, dengan harga dunia yang kecil. Orang sekarang kalau urusan dunia, waduh, ini zaman akhir zaman itu penyakitnya penyakit semacam itu. Makanya kita harus kenali ya, jangan sampai akhir zaman dikiranya kita zamannya zaman Nabi Adam. Kalau zaman Nabi Adam itu nggak ada kesirikan. Penyakit-penyakit parah kan baru muncul zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berikutnya adalah istinabu mana anhu wajazar. Kita siap berusaha menjauhkan apa yang dilarang dan dicela Rasulullah. Ya. Jadi sebaliknya, kalau tadi kita itu siap taat, ya siap meninggalkan. Karena untuk meninggalkan itu susahnya ampun. Kalau orang mengamalkan dakwah al-basir, mungkin tantangannya sedikit. Dakwah itu yang susah orang untuk meninggalkan. Ya, karena kadang-kadang dia menjadi kebiasaan yang salah terus-menerus. Tapi kalau orang sholat itu, dakwah sholat orang mungkin gangguannya sedikit. Begitu kita amar ma'ruf nahi mungkarnya itu jarang yang mau. Padahal kaum muslimin sudah disepakati. Kalau kita menghadapi kemungkaran itu peluangnya sudah jelaskan, man ra'a minkumul mungkaron falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Kemungkaran akhir zaman itu kemungkaran yang masif, terstruktur. Ya. Sementara kita itu dakwahnya hanya sekenanya saja. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir satu dengan yang lain terstruktur sekali.
illa taf'aluhu takun fitnatun fil ar wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak berbuat lebih struktur, wah, maka akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar di muka bumi. Di hari-hari kita sedang hari-hari fitnah. Bahkan orang itu kadang-kadang menyimpulkan agama sederhana, ngajinya kuping tapi dia ijtihad itu loh. Ya, ini bahayanya. Nah, yang jadi masalah kalau dia masih sekolah. Ya, sudah kayak ustadz menyimpulkan. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya terkenal sekali. Al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, iman itu naik dan turun. Salah satu penyebab turunnya keimanan itu karena kita itu tidak menghindari maksiat. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nahi mungkar itu nggak boleh ditinggalkan bersama amar ma'ruf. Karena kalau kita nanam suatu tumbuhan, amar ma'ruf diberi semprot, diberi pupuk. Nahi mungkar itu adalah mengusir werok, penyakit-penyakitnya. Lah amar ma'ruf terus tapi nggak pernah nahi mungkar, habis dong. Ya. Umat ini bisa habis. Yang keempat, alla ya'budallah illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kecuali yang disyariatkan. Makanya Rasulullah itu gampang diikuti karena apa? Beliau itu mempraktekkan. Aslinya kalau guru-guru kita mempraktekkan sholat dengan benar, anak-anak kita tuh mudah, diperintah itu gampang. Al-qudwah qabla dakwah. Jadi ada tatbiknya. Dakwah kita itu hanya sekedar tabligh. Ya. Kemampuan mengaktualisasikan, mempraktekannya lemah sekali. Padahal dakwah itu adalah tablighul Islam linnas, menyampaikan Islam kepada manusia. Pada fase yang kedua, wa ta'limuhu, ngajar sebagai taklim, hampir nggak ada. Bahkan ngaji yang disenangi itu yang gayanya pelawak. Makanya hampir rata-rata masyarakat kita itu ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Yang muncul di permukaan adalah pimpinan-pimpinan yang juhal, yang dia agamanya hanya di permukaan, dia nggak mengerti kitab-kitab yang benar. Ya dengar aja lah, istilah orang kampung ciping. Ya. Taklim ini penting sekali, apalagi kalau lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu yang paling penting justru pada taklimnya. Ya. Anak itu pulang membawa logistik ilmiah. Ya. Anak-anak kita tuh kelihatan sekali ruhnya itu kurang sekali. Apalagi musim begini, kalau sudah megang HP, walladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Makanan ruh kita adalah zikrullah. Abdul dzikri la ilaha illallah. Jadi itu makanan yang setiap waktu nggak boleh disconnect, harus ittisal billah. Saya bisa membayangkan nanti kalau anak-anak kita masuk, guru-gurunya cara ngaji sudah mencair, malah menguap ilmunya. Saya bisa membayangkan akan terjadi disconnect tingkat tinggi. Masuk ada ini aja kadang-kadang disconnect, apalagi nggak masuk. Ya kalau setiap hari baca kitab, mendengarani boleh jadi di rumahnya, tapi yang begitu kan jarang sekali. Ya. Mengikuti Rasul itu yang paling aham, yang paling penting. Jadi sama-sama mengikuti Rasul, mengikuti Rasulnya hanya, wah Rasul dulu kaya, kita pamer kekayaan. Saya kan mengikuti Rasul kaya. Tapi mengikuti Rasul jihad, malah nggak udah mau. Ya.
Jihad, al-jihad hakikatan, jihad dalam pengertian sebenarnya. Ngikuti Rasul paling-paling jenggotnya saja. Lumayan. Ngikuti Rasul itu syamilatan, keseluruhan. Akidatan, secara akidah. Ibadatan. Kalau orang sekarang nggak bisa dianggap syukur karena ulama sepakat la syukra illa antakunu sahsiatan muwahhidatan. Orang syukur gimana membentuk figur yang berakidah nggak bisa, dirinya aja nggak bisa mengerti akidah sampai ambang batas minimal. Hari ini kalau kekurangan gizi bukan kekurangan gizi perut, rata-rata orang-orang anak-anak kita itu wah jajannya banyak-banyak, bahkan saya melihat ada yang jajannya 50.000, apalagi bulan Ramadan itu harusnya standarnya para sahabat itu kurus-kurus. Tapi kalau kita ini bulan Ramadan itu gendut-gendut. Ya. Malah santing akidah, santing kurangan gizi akidah, kekurangan gizi baca Quran. Ya. Makanya saya heran. Kok kita sibuk-sibuk, harusnya sekolah ini segera ada waktu khusus guru-guru jam berapa belajar tahsin. Kemarin ada ngimami panjang, tapi saya telinganya nggak enak sekali. Loh mas, kamu nggak pernah tahsin toh mas? Nggak pernah talaki, nggak pernah. Orang itu baca Quran sejak kecil dengan orang belajar udah besar itu lidahnya beda, kelenturan lidahnya. Jadi belajar Islam dewasa itu beda. Saya pernah suatu ketika Ramadan ada orang imam lancar banget, habis itu main ke tempat saya. Loh mas, kamu belajar Islam di mana mas? Saya belajar Islam dulu di Jember semester 5. Lidahnya kelihatan sekali. Apalagi ya kemarin kan ada yang belajar bahasa Arab nulis mukmin ya. Yang membetulkan kan Mbak Fira. Tapi bagi saya hebat sekali tuh. Udah sepuh semangat semacam itu. Wajar dong. Ya, mungkin dia nulis tuh belum pernah nulis begitu. Malah nulisnya kecil-kecil. Ya. Jadi kita itu kadang-kadang mengamalkan itu sporadis. Saenake. Bukan tartiban. Al-aham yang paling penting, al-muhim yang penting, dan seterusnya. Sebab agama itu terkait dengan skala prioritas. Ada yang paling penting namanya fardu wajib, ada yang penting namanya sunnah, ada namanya biasa mubah. Nah sekarang orang ngamalkan sunnah-sunnah sampai waktunya habis, yang wajib itu loh. Orang itu beda pendapat senang banget. Gimana kata umat? Ittafaqat hadhil ummah ala sahihil Bukhari. Yang belajar sahih Bukhari itu ada perbedaan. Contoh, waktu Umar sholat, Rasulullah sudah sholat tarawih sebelumnya. Itu Rasulullah sholatnya berapa? Itu sama-sama belajar sahih Bukhari. Apalagi yang pernah belajar sahih Bukhari. Padahal mengatakan ittafaqat hadhil ummah ala sahihil Bukhari. Kalau orang itu belajarnya Sahih Bukhari, ini kitab yang paling disepakati. Itu aja ada yang beda. Apalagi kita yang nggak pernah belajar Sahih Bukhari. Ashahul kitab ba'dal Quran. Sehebat-hebat kitab setelah Quran. Ini bisa dibayangkan. Belajar tapi dengar atau mungkin baca saja. Ya, baca di Sahih Bukhari, Masya Allah. Ya. Misalkan karangannya Ibnu Hajar, Fathul Bari. Itu luar biasa. Ya. Sekarang banyak terjemahan. Jadi mengikuti Rasulullah itu dari yang mulai paling penting di dalam syariat. Ya jenggot ya penting. Ada yang mengatakan wajib, yang mengatakan sunat, tapi jangan berdebat dulu jenggot. Yang mulai dari yang atas dulu. Jadi inilah yang disebut dengan pertanyaan kedua. Ya, man nabiyuka? Siapa nabimu? Jadi nanti banyak orang waktu dipertanyakan di kubur itu buru-buru menjawab. Ya. Boleh jadi dia doktor.
boleh jadi dia magister tapi waktunya habis. Saya kadang-kadang kasih ya dia itu waktunya habis tapi yang wajib-wajib belum di. Ini kata ulama ya, al wajibatu aktsaru minal awqat. Seandainya kita belajar yang wajib saja waktu kita habis. Jadi waktu kita tuh kurang belajar yang wajib saja. Nah berarti kita waktunya nganggur-nganggur apa? Ya yang belajari yang mubah-mubah, yang makro-makro. Ya. Bagaimana nggak habis? Kita ratusan kita sudah belajar berapa? Sudah selesai berapa? Bayangkan satu alinea itu tadi malam kita ngaji akidah itu. Waduh, lamanya luar biasa. Jadi ini menjadi persoalan kita. Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban kita itu lebih banyak dari waktu yang dijatahkan Allah di dunia. Sementara kita muspro, mubadir, waktunya dipakai yang lain-lain. Ya. Yang mubah habis. Apalagi seperti saya, orang kampung tempat saya. Ya Allah. Hidup tuh ngaji tuh hampir nggak ada. Kalau kampungan panjenengan biasanya lebih parah. Wallahu alam. Di kampung saya, ya walaupun yang ngaji terus banyak, Ramadan ngaji banyak, ya. Jadi ini penting sekali. Jadi minimal ini kita paham persis. Jadi kalau kita ingin bisa menjawab pertanyaan yang kedua ya ta'atuhu fi ma amar, mentaati perintah Rasul. Tasdiquhu fi ma ahbar, istinabu ma naha anhu wa jasar, alla ya'budallah illa bima syara'ahu. Ya 3 dulu itu. Tapi kalau kita disarai ya, dan kitabnya itu kan banyak sekali. Mudah-mudahan ya pemahaman kita semakin hari, karena kita itu kalau yang usianya sudah 40 sudah disuruh ya ibna arba'in, wong sing usianya sudah 40, sudah 20 ya ibna isrin, orang yang usianya sudah 20 tahun. Nah, kalau seperti saya ya ibna sitin, yang sudah mendekati 60 tahun sudah di pertarungan mati. Maka kita itu kesempatan ya bulan Ramadan itu syahrut tabaddul, bulan konversi. Kita tuh mengkonversi diri kita, merubah dari mulai diri kita, keluarga kita, komunitas kita. Ya, ini paling penting. Jangan Ramadan sejak dulu kita tuh nggak berubah-berubah, padahal isyaratnya sudah banyak. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.